Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat psikologi menjawab, jumpa lagi ya bersama saya dan juga psikologi menjawab ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing ide saya ataupun pandangan saya ataupun yang saya pahami lah seperti itu ya. Kaitannya dengan forgiveness terapi, Idul Fitri dan ucapan Gus Dur. Nah, ini seperti apa nih ya? Nah, kebetulan karena kita ada di bagian akhir bulan puasa ataupun bulan Ramadan yang kemudian nanti dilanjut dengan kita terutama umat muslim merayakan Idul Fitri ya, seperti itu. Nah, saya bahas ini karena di Idul Fitri itu hal yang biasa kalau kita semuanya saling mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin, seperti itu. Sehingga saya tercetus ide ini kayaknya menarik untuk dibahas gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada sahabat-sahabat semuanya dan cara saya menyampaikan mudah untuk dipahami gitu ya. Dan sekaligus melalui video ini juga saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ke depan kita jadi lebih baik ya. Oke. Nah, sahabat-sahabat semuanya, terapi memaafkan ya atau forgiveness terapi. Memaafkan itu saya kira hal yang dekat dengan kita semuanya karena sejak kecil juga ketika ada kesalahan atau kemudian kita menjahili orang seperti itu di sekitar kita itu meminta kita ataupun mengajarkan kita untuk ya maafkan sajalah seperti itu ya. Atau juga ada lagu-lagu di mana temanya tentang pemaafan. Dan di psikologi juga bahasan tentang pemaafan itu sampai kemudian menjadi terapi ya ataupun forgiveness terapi. Nah, saya mengambil definisi ini dari halamannya apa.org ya, dari Robert D. Enright yang menyampaikan forgiveness is the process of uncovering and letting go of anger at someone who has caused pain. Nah, ini ya. Bahwa memaafkan itu satu proses untuk kemudian melepaskan ya ataupun membuka dan kemudian melepaskan rasa marah, rasa dendam pada seseorang yang menyebabkan rasa sakit. Ya, dan menurut Robert D. Wright ini juga bahwa kemarahan itu dipandang atau dinilai sebagai inti dari persoalan-persoalan yang dialami seseorang. Jadi ya sebagaimana kita pahamilah kaitannya dengan hal-hal yang psikologis ya, termasuk misalnya ada psikosomatis, yaitu eh, keluhan-keluhannya itu dirasakan secara fisik, tapi sebabnya itu adalah karena psikologis. Ya, salah satunya adalah rasa dendam, rasa marah pada orang yang kemudian disimpan, tidak terekspresikan atau tidak terlepaskan ya. Kalau dilepaskan ataupun diekspresikan mungkin akan menyakiti orang lain sehingga kemudian berbalik menyakiti diri sendiri ya, sehingga kemudian dikembangkan yang namanya teori terapi pemaafan ya, kemudian dilepaskan, di letting go kan ya, seperti itu nih teman-teman. Dan prosesnya kalau menurut halaman itu juga mulai dari menyadari, kemudian komitmen, artinya apa sih yang membuat saya marah gitu ya, situasinya seperti apa, lalu kemudian komit, saya punya niat untuk kemudian saya memaafkan, dan kemudian ada upaya-upaya sampai kemudian merefleksikan bahwa yang namanya dendam dan seterusnya itu nggak penting lah seperti itu ya, sehingga ada hal-hal lain yang lebih penting. Jadi bagaimana nih nextnya, bagaimana ke depan. Nah ini sederhananya ya teman-teman, itu konsep forgiveness terapi ataupun pemaafan. Nanti saya kira teman-teman kalau searching akan menemukan banyak definisi juga, yang pada prinsipnya adalah melepaskan, mulai dari membuka sampai kemudian melepaskan ya. Dan tidak sama antara melepaskan dan mengekspresikan. Kalau melepaskan itu kalau ekspresi itu kan bisa mungkin melampiaskan ya pada orang lain ya, kemarahan itu, tapi kalau dilepaskan di sini adalah boleh dibilang dialirkan secara halus ya, bahasa saya seperti itu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam ataupun di Al-Quran ya, memaafkan itu adalah perintah, karena perintah itu juga bernilai ibadah ya. Dan memaafkan itu dikaitkannya adalah dengan orang
dengan manusia. Jadi kalau seseorang menjahili kita atau berbuat tidak baik pada kita seperti itu, kita diperintahkan untuk memaafkan, ya. Dan perintahnya itu boleh dibilang adalah memaafkan, bukan kemudian minta maaf. Ya, artinya apa? Kita sendiri yang proaktif untuk kemudian tidak mudah terluka, tidak mudah tersinggung, ya. Sekalipun ada alasan-alasan untuk kemudian kita tersinggung, untuk kita dendam. Tetapi kita memilih untuk kemudian tidak melampiaskan itu. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 40 di sana disampaikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Ini tulisannya agak kecil, mau saya perbesarkan ketutup sama gambar saya ini. Jadi ya seperti itu ya. Yang artinya adalah dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini menarik ya. Satu kewajaran kalau kemudian kita dicubit, kita akan membalas mencubit. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Kalau kita tidak melakukan itu, sekalipun itu boleh dibilang logikanya memang setara gitu ya. Kalau orang mukul dibalas pukul itu ya setara. Tetapi Allah memberikan pilihan pada kita semuanya yang luar biasa. Yaitu apa? Memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Artinya apa? Kita diberikan pilihan ya. Pilihannya adalah kita memaafkan. Ya, kita tidak membalasnya. Dan kemudian kita memaafkan. Bahwa semuanya itu adalah Allah yang akan membalaskan seperti itu. Kita mengikhlaskan. Di sini mengikhlaskan, nanti akan ada contoh ya, bagaimana kemudian aplikasi dari memaafkan ini. Ya. Sekalipun kita bisa membalasnya, tetapi kita tidak memilih untuk membalasnya. Kita memaafkan. Ya. Kita melepaskan rasa dendam kita. Kita tidak membiarkan dikendalikan oleh rasa dendam. Dan bahkan lebih lagi, berbuat baik. Kalau perlu ini berbuat baik. Ya, tidak kemudian dibalas yang sama, sekalipun hal yang wajar kalau dibalas sama. Tapi tidak demikian. Nah, ini menarik kalau kita membaca sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah ketika di perjalanan beliau, perjuangan beliau, misalnya sempat ke Taif ketika beliau terusir dari kampung halaman dari Makkah. Ya. Beliau hijrah ke Taif. Nah, kalau teman-teman baca, bagaimana kemudian Rasulullah ketika disambut di Taif. Bukannya kemudian orang butuh bantuan dibantu, tetapi justru dilempari batu. Sampai kemudian betis beliau itu berdarah. Dan kemudian juga didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Dan malaikat ini menawarkan diri. Yang intinya adalah kalau mau nih, ya, gunung yang ada di situ itu akan ditimpakan, akan diledakkan, agar kemudian mereka ini semuanya musnah. Sampai seperti itu. Ya. Tetapi apa yang dipilih oleh Rasulullah? Rasulullah memilih mendoakan beliau, memaafkan beliau. Beliau memilih untuk memaafkan ya, bukan memaafkan beliau. Beliau memilih untuk memaafkan orang-orang yang ada di situ, penduduk Taif, bahkan mendoakan agar suatu saat nih dari anak cucu mereka itu muncul orang-orang yang membela Islam, ya, yang membela Islam. Mungkin bapaknya ya seperti itu gitu ya kualitasnya, tetapi suatu saat tidak menutup kemungkinan anaknya itu jadi baik, anak turun itu jadi baik lah, kira-kira seperti itu, ya. Rasulullah memilih itu. Dan memang pada kemudian hari ketika Rasulullah sudah di Madinah, Islam sudah berkembang,
itu orang Taif ya, itu berduyun-duyun masuk Islam, mendatangi Rasulullah. Nah, itu pelajaran pertama, kaitannya dengan memaafkan. Rasulullah memaafkan. Berikutnya lagi, kalau kemudian ketika Rasulullah berhasil istilahnya balik lagi ke Mekah ya, dan kemudian menguasai atau boleh dibilang Fatul Mekah ya, sudah memenangkan lagi Mekah waktu itu, dan beliau di depan orang-orang yang dulu melempari batu, melempari kotoran, mengusir dari kampung halaman, mengancam dengan lisan membuli, sampai kemudian juga diancam dengan pembunuhan. Apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah, hari ini semua dimaafkan. Semua dimaafkan, termasuk orang yang boleh dibilang sangat jahat sekali lah ya. Itu dimaafkan. Sampai orangnya sendiri yang berbuat jahat itu sadar diri, takut gitu. Kalau kemudian dengan pasukannya Rasulullah itu akan menghukum dia. Ya, ada banyak orang-orang kafir Quraisy ya yang belum menjahati Rasulullah. Tapi semuanya dimaafkan. Ya, dimaafkan. Yang sampai kemudian dengan memaafkan itu berduyun-duyun juga mereka kemudian balik ke masuk Islam. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, yang boleh dibilang ini jadi penting, terutama ya kalau di konteks yang sekarang itu rekonsiliasi. Beliau mampu untuk merekonsiliasi yang dulu adalah perpecahan ya, bangsa beliau, yaitu di Arab, terutama di Mekah, sampai kemudian rekonsiliasi. Beliau menang, beliau memiliki kekuasaan, memiliki pasukan, tetapi tidak memilih untuk kemudian menghukum mereka. Ketika mereka sudah berbuat baik, taubat, menyatakan bahwa memang salah dulu, lalu kemudian memperbaiki diri dengan masuk Islam, dimaafkan. Itu yang luar biasa. Ini sahabat-sahabat, kita belajar dari situ. Pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, di dalam perang Uhud ya, paman Rasulullah yang beliau cintai namanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budak-budak yang disuruh oleh, kalau nggak salah, Hindun ya. Nanti teman-teman bisa baca. Rasulullah terluka, sedih karena kehilangan paman yang beliau cintai, yang membela selama ini. Waktu itu maksudnya, selama itu ya. Dan kemudian ketika ya ini istilah sesuatu yang luar biasa. Wahsy sampai kemudian itu juga masuk Islam. Bagaimana Rasulullah, perasaannya seperti apa? Rasulullah juga memaafkan. Sekalipun beliau sebagai seorang manusiawi itu masih teringat, tidak bisa melupakan itu, sehingga meminta Wahsy untuk kemudian jangan dekat-dekat sampai kemudian Rasul itu melihat. Rasulullah memaafkan, tetapi kalau melihat itu masih teringat lagi seperti itu. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Ya, artinya apa? Memaafkan itu adalah kita melepaskan emosi dendam. Mungkin soal ingatan masih ingat, masih terbayang-bayang. Nah, itu proses ya. Tidak kemudian melupakan. Jadi memaafkan itu bukan melupakan ya. Dan memaafkan itu kaitannya, kalau di dalam Islam itu kaitannya sama perbuatan yang kemudian urusannya dengan, boleh dibilang, menyakiti batin, perasaan seperti itu. Bukan kaitannya sama hutang ya. Kalau hutang harus dibayar, nggak bisa kemudian saya minta maaf ya. Ya, kalau hutang itu harus dibayar gitu ya, itu teman-teman. Bukan kemudian selesai dengan maaf. Nah, kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan maaf tetapi ampun. Ya. Jadi kalau kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mohon ampun, bukan minta maaf ya. Dan Allah mengampuni. Jadi bahasanya seperti itu. Kalau yang sebelumnya tadi adalah kita diperintah untuk memaafkan. Saya tidak menemukan perintah untuk kita minta maaf.
Jadi mungkin menunggu orang lain katakanlah minta maaf lalu kemudian kita maafkan, enggak. Kita yang proaktif untuk ya memaafkanlah seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya kaitannya dengan memaafkan ini adalah ada bahasa lain yaitu minta ampun. Ada hal-hal yang kemudian kita eh, bukan kemudian pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri, pada masyarakat lebih luas, ataupun kemudian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di sini di surat Ali Imran ayat 135. Oh, 9. Waladina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Tulisannya agak kecil. Nah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Jadi ada yang disebut fahisya. Fahisya itu adalah melakukan perbuatan keji untuk diri sendiri. Ya. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun. Jadi kalau kemudian menyadari bahwa ini tuh nggak baik, seperti lalu ingat pada Allah, lalu kemudian minta ampun, istighfar, mohon ampun, berdoa agar diampuni. Ya. Memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah ini sahabat-sahabat ya. Konsep untuk kemudian kalau kaitannya adalah kita melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Fahisya. Melakukan sesuatu yang mungkin boleh dibilang ya rasa malas, misalnya seperti itu ya. Objek dari pemaafannya itu adalah diri kita sendiri. Kalau itu melanggar yang kaitannya dosa, maka arah kita adalah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita minta ampun dan kemudian diikuti dengan apa? Menghentikan untuk kemudian tidak melakukan perbuatan itu. Ya, lalu kemudian tentu diikuti dengan perbuatan baik. Ya, ini di ayat yang lain ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang itu nggak bagus, kemudian diikuti dengan hal yang bagus, karena hal yang bagus itu akan menghapus dari hal-hal yang nggak bagus sebelumnya. Nah ini teman-teman ya, makanya di banyak kesempatan itu misalnya setelah sholat kita itu diminta untuk kemudian atau disunahkan ya untuk istighfar. Bahkan Rasulullah setiap hari itu istighfar berapa ya? 70 kali kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek, kita bisa diskusi konfirmasi nilai. Setiap hari istighfar. Istighfar itu apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas hal-hal yang mungkin bentuknya khilaf, jadi kita tidak menyadari, atau mungkin kesengajaan. Kita istighfar. Dan istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Ya, itu adalah proses untuk membersihkan diri kita sendiri. Ya, ini ada teknik-teknik tertentu nanti untuk kemudian istighfar, di mana kita sekaligus merilis emosi kita sendiri, sekaligus kita terkoneksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini teman-teman. Nah, kadang ada hambatan-hambatan yang selesai itu dengan istighfar. Kita melepaskan belenggu di dalam diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi dua dari konsep pemaafan ya kepada manusia, lalu kemudian juga kaitannya sama dosa. Kalau di sini contohnya adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nah, nanti ada yang lainnya ya. Berikutnya, kalau kaitannya dengan Idul Fitri seperti apa? Ya. Sebagaimana di awal bahwa Idul Fitri itu identik dengan yang namanya minta maaf. Bahkan sudah ada tweet bound ya, yang sekarang ini beredar nanti minta maaf, atau bahkan mungkin sudah pasang status, atau mungkin sudah pasang foto profil, atau kalau organisasi kan tinggal bikin tweet bound itu ya, untuk kemudian ditempel mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Ya, saya membayangkan bahwa itu kalau terjadi se-Indonesia bahkan sedunia seperti itu kan luar biasa.
Itu kan forgiveness terapi massal sedunia gitu. Itu kan luar biasa. Ya, sehingga kemudian di dunia ini sudah nggak ada dendam lagi, sudah nggak ada amarah lagi. Itu kan hebat. Semua orang kemudian kembali berbaikan, ya. Yang kemarin mungkin gontok-gontokan, sekarang sudah berdamai dengan situasi yang ada. Ya. Nah ini, ya teman-teman ya. Jadi penting sekali untuk kemudian kita kita bahas saya kira ya. Makanya saya terdorong untuk membahas. Nah, Idul Fitri sendiri apa? Idul Fitri adalah dari kata id ya, yaitu ada yaudu, artinya kembali. Sedangkan fitri, fatoro, yaftiru, artinya suci bersih dari segala dosa kesalahan. Jadi ada yang disebut fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu menunjukkan satu bahwa kita dulu semuanya adalah seperti kertas putih, seperti kain putih, polos, nggak ada coretan-coretan sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian fitrah berikutnya lagi adalah bahwa kita semuanya itu nggak ada yang kemudian kita takuti, nggak ada yang kemudian bisa mengontrol diri kita, nggak ada yang kemudian membuat kita cemas, membuat kita takut. Ya, kecuali apa? Kecuali hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari dulu kita sudah memang terkoneknya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau religius itu re ya. Re itu kembali, gere itu kan sebenarnya memang bahwa kita dulu itu terkonek sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya punya koneksi spiritual. Ya, punya koneksi spiritual dengan sesuatu yang maha, ya, maha besar, yang mungkin orang-orang menyebutnya dengan beda agama, beda-beda seperti itu ya. Kalau di sini karena Islam, saya lebih tahunya Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terkonek. Sudah dari dulu kita sudah menyaksikan, sudah kita bersaksi bahwa memang Allah yang kemudian berhak kita takuti, yang paling berhak kita takuti, yang paling berhak untuk kemudian kita ikuti. Itu adalah fitrah kita di situ. Ya. Dan fitrah berikutnya adalah kita semuanya punya jalan. Kita semuanya dianugerahi. Kita punya dorongan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Nah, orang yang paling bagus adalah ketika kemudian kita ke jalan yang baik. Nah, makanya Idul Fitri itu adalah kembali ke situ, kembali ke suci, bahwa kita semuanya sudah melakukan proses cleansing, proses pembersihan selama bulan Ramadan. Ya, kita dengan amalan-amalan ya yang kita sudah lakukan dengan puasa. Dan kemudian ditambah lagi yang sifatnya itu vertikal. Ya, yang sifatnya juga individual, personal. Nah, ketika Idul Fitri kita ke sisi horizontal. Kita memaafkan orang-orang. Nah, disitulah kita kembali ke fitrinya itu di situ. Nah, di Indonesia Idul Fitri itu identik dengan memaafkan ya. Baik itu secara tertulis atau juga kadang halal bihalal. Atau bahkan juga ada yang acara keluarga, RT, kantor, bahkan juga pemerintahan ya dengan opening apa itu namanya dinas kan istilahnya apa ya, mungkin intinya adalah menyediakan sesi khusus, waktu khusus di mana para pejabat itu membuka para tamu untuk kemudian halal bihalal lah seperti itu ya. Nah ini, jadi dari sini saya membayangkan Idul Fitri itu jadi momen pemaafan secara massal di sedunia bahkan ya. Ini kan energi yang yang luar biasa. Nah, ada yang disebut dengan Maharishi Effect. Nah ini saya kenal istilah ini dari bukunya Pak Indro Prabowo ya. Nah ini teman-teman kelihatan deh. Judulnya Psikologi Beyond Ego ya, Psikologi Beyond Ego. Nah di sini beliau memaparkan kaitannya dengan Maharishi Effect ini ya. Jadi Maharishi Effect ini adalah di sana disebutkan fenomena di mana 1% populasi yang mempraktekkan transcendental meditation untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lebih besar. Nah,
Ini ya, coba saya bukakan ya. Nah ini buku yang menarik untuk saya kira teman-teman juga miliki ya, cukup murah lah ya, 100.000 ya, belum termasuk ongkir ya. Nah di sini disampaikan di halaman 124 di mana tahun 1972 itu uji coba ya, Transcendental Meditation terhadap 10.000 orang di 24 kota di Amerika bagian utara yang dipimpin Maharishi Mahesh Yogi. Hasilnya menunjukkan bahwa angka kejahatan dan kekerasan menurun drastis karena dilakukan Transcendental Meditation pada 1% populasi tersebut. Sementara tahun 1988 uji coba ulang dilakukan di wilayah konflik di Lebanon dan Israel dengan tajuk International Peace Project in the Middle East. Yang dilakukan adalah Transcendental Meditation untuk menghadirkan ketenangan, kedamaian hati. Hasilnya menunjukkan angka kejahatan dan teror menurun drastis. Nah ini teman-teman ya. Apalagi kalau kita cermati ya, ada banyak momen-momen di Islam ya, baik itu maulid atau mungkin istighosah gitu ya, istighosah atau doa bersama teman-teman di momen-momen ketika perayaan hari besar gitu ya. Nah saya menggambarkan ini saat Idul Fitri itu kan semua, terutama malam Idul Fitri itu, dan kalau disunahkan sebenarnya 3 hari, sepemahaman saya 3 hari ya. Mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah ya, puji syukur itu, tahlil, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, seperti itu. Ya, nanti kalau ada yang keliru boleh dikoreksi ya teman-teman ya, karena banyak mungkin hadis dan yang lain-lain. Intinya gambarannya seperti itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satunya. Ada saya kira yang lain. Tapi intinya adalah di saat itulah kita diminta untuk memperbanyak yang terkadang yang tergambar adalah kuantitatif. Padahal bisa juga sifatnya kualitatif. Di mana kita ketika takbir ya, Allahu Akbar, kita menolkan diri kita sendiri dan tidak ada yang lainnya lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, lalu kemudian meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Itu kan saya kira titik kesadaran di mana kita sisi transendental, sisi spiritual ya. Tahmid, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tahmid, ada tahlil, di mana kita mengucapkan alhamdulillah bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kemudian itu kita merasa berjasa, orang lain merasa berjasa pada kita. Ya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada lagi yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya membayangkan kalau sampai kemudian sisi transendental seperti itu ya. Sisi ke dalam kita, kualitatif kita itu bisa mencapai itu, saya kira dampaknya akan lebih luas ya, rekonsiliasi secara batin, secara spiritual di negeri ini atau bahkan di Indonesia, bahwa kita semuanya itu sama-sama nih makhluk Tuhan, sama-sama yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain gitu loh. Nggak ada kemudian kita ngerasa bahwa kita lebih hebat dibanding yang lain. Semuanya itu tetap ada yang maha, yang lebih besar. Ya, nggak ada yang kemudian kita perlu puji-puji, kita unggul-unggulkan. Mungkin bapak kita, orang tua kita, bos kita, seterusnya. Tidak ada yang lain kecuali ya Allah kan, seperti itu. Nah ini kalau seperti itu saya kira damai kita semuanya. Nggak ada yang kemudian soal mana yang baik, mana yang buruk, mengklaim bahwa saya lebih baik dari yang lain. Itu seperti itu. Ya. Nah
puasa Ramadan agak mundur sedikit ya, ini karena menyinggung Idul Fitri, ini masih berkaitan. Kaitannya dengan memaafkan, kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan kita menolkan diri tadi. Itu sebenarnya proses. Kalau saya memahami itu sebenarnya semacam apa namanya rangkaian, nggak bisa kemudian kita hanya menyoroti Idul Fitrinya atau puasanya aja. Puasa itu adalah proses di mana kita tuh membersihkan diri kita sendiri. Kalau artinya puasa sendiri itu adalah menahan dari kebutuhan dasar, makan, minum, hubungan seksual. Jadi kalau gambarnya Maslow itu yang paling bawah. Dan segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Ya niatnya karena Allah SWT. Nggak ada. Nah ini yang menarik ya. Jadi puasa itu ibaratkan rem. Jadi sebagus apapun kendaraan, ya, secepat apapun itu tetap butuh rem. Kita ngerem gitu. Kita ada momen di mana kita tuh ngerem, memelankan sampai kemudian mengurangi kecepatan kita, ngegas kita. Bayangkan kalau hidup ini kita tuh ngegas terus, ya, terjadi stres itu karena banyak ngegas gitu, sedikit-sedikit ngegas. Kalau bahasa umumnya ya. Bayangkan kalau kemudian kita naik motor dan digelir, jadi gasnya itu kita mainkan terus, nggak ada koplingnya, nggak ada remnya seperti itu ya. Nah, kita perlu untuk kemudian ada rem. Rem ini yang kemudian satu situasi akan mengatur kita agar kembali ke jalurnya. Terutama kalau itu udah cepat nih. Nah ini hal yang menarik juga di Instagramnya Pak Indro Prabowo ya. Ini orang-orang yang kaitannya sama cepat-cepat yang seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihatlah di Instagramnya ya. Nah puasa ini kan mengajarkan kita kaitannya dengan ngerem. Ini bukan lagi soal cepet-cepetan gitu loh, tapi soal gimana kita itu bisa mengatur kecepatan itu sendiri. Ada saat-saat yang kemudian kita itu udah saking cepatnya gitu, kita juga perlu untuk ngerem. Bahkan ada yang mengistilahkan bahwa di mesin itu, ketika pabrik-pabrik menjalankan mesin, itu ada saat-saat maintenance, di mana itu dimatikan sejenak, ya, dimatikan sejenak untuk di maintenance. Kalau dipakai terus apa jadinya? Rusak itu. Kalau mobil nggak ada remnya, apa yang terjadi? Ya nabrak. Capek sendiri kita. Jadi remnya blong itu kan kita capek. Kita jadi penyemas ya. Karena nggak ada remnya. Kalau ada remnya itu kita tenang. Hidup itu kalau ada rem itu tenang. Oke? Nah ini teman-teman. Jadi ada juga yang menyampaikan kalau misalnya kendaraan hebat apapun gitu kan ya, sekalipun belum digunakan tetap dilengkapi rem. Jadi kalau kemudian ini nabrak-nabrak kendaraannya, hancur, rusak, jangan salahkan pabriknya, salahkan yang numpangi, yang naik itu yang nggak menggunakan rem. Nah itu juga. Jadi ini adalah bagian dari sirkulasi hidup yang kemudian kita diminta untuk ngerem. Toh nanti gas lagi, kan gas lagi. Habis buka puasa, minum, habis itu udah dibatalkan kan seperti itu ya. Ketika sudah terbenam matahari terbenam, habis itu gas lagi nggak apa-apa. Bahkan kita tuh disunahkan kalau sudah menyegerakan ya, bukan terburu-buru tapi ya, segera. Kalau sudah saatnya tancap gas ya gas gitu loh. Bahkan kalau misalnya pengen nih langsung yang makanan misalnya, nggak apa-apa sebenarnya setelah itu ya, nggak apa-apa ya, dalam arti setelah itu tuh boleh gitu loh. Walaupun kalau soal makan juga harus kita atur. Nanti kalau kekenyangan, kalau terlalu ngegas, nggak nyaman juga akhirnya, perutnya malah nggak nyaman gitu. Ya bayangkan lah kalau kemudian kita rem langsung tak gas kenceng, apa yang terjadi? Nggak nyaman gitu, yang naik juga nggak nyaman. Ya kalau kemudian ini sehat, kalau nggak malah protol kan, salah kan seperti itu. Tapi kalau saatnya gas jalan ya jalan lah seperti itu ya, yang gasnya nanti bertahap, jangan langsung inilah ya. Itu teman-teman ya. Ini pelajaran dari puasa. Terus kemudian yang menarik juga di dalam buku Psikologi Beyond Ego ya, ini juga dibahas kaitannya dengan wanting ya, dorongan-dorongan.
dorongan-dorongan berapa tadi, nanti dicari lah teman-teman ya di bagian akhir, itu menarik. Tapi intinya adalah di sini puasa itu sebenarnya adalah menahan diri akan gonting-gonting, akan dorongan-dorongan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Makanya kalau kemudian kita menyadari bahwa mungkin hal yang terjadi saat kita puasa itu nggak bagus ya, misalnya diajak gibahin orang gitu kan, nah kan kita dibilang maaf, saya lagi puasa, kan seperti itu ya, ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri, kita ingin maaf nih, kita puasa nih, rem dulu nih, kan seperti itu adalah mekanisme untuk kemudian kita tadi ngerem juga, dan kemudian melepaskan gonting. Nah ini menarik, semua amal itu bisa untuk kita pamerkan kecuali puasa. Jadi semua amal itu kita bisa pamerkan. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. 1 syahadat. Bisa aja kita pamer, bikin video konferensi pers bahwa kita sudah syahadat, bisa kan gitu kan. Kemudian sholat, kemudian sholat yang kedua sholat, bisa aja kita pamer ya, dengan di live kan. Kita live sholat kan, seperti menunjukkan bahwa kita sholat, atau dipoto bahwa kita sholat kan, atau suaranya kenceng lalu direkam di video, bisa ya. Atau saat sholat kita pamer sarung kita yang keren misalnya. Bisa gitu ya. Tetapi kalau puasa itu nggak bisa. Zakat bisa juga kita pamerin ya, misalnya sekarang transfer ke lembaga zakat seperti kita upload, wah alhamdulillah nih bisa zakat nih kan, seperti itu bisa ya pamerin seperti itu kan ya. Apalagi naik haji ya, alhamdulillah ya, akhirnya sampai sini diupload kan, seperti itu ya. Makanya ya mungkin juga enggak ada niat buat pamer, tetapi kan juga itu bisa dinilai pamer ya. Intinya bisalah untuk ditonjolkan, tapi kalau puasa itu nggak bisa. Puasa itu nggak bisa untuk kemudian dibikin pamer, nggak bisa. Mau gimana? Mau kita nggak makan misalnya live sehari, ya nggak tahu juga kan, kalau kemudian di mulut kita ada permennya, nggak bisa dipamerin. Atau dari bau mulut kita yang mungkin boleh dibilang ya, kalau puasa itu kan bau mulutnya itu nanti di surga itu boleh dibalas seperti minyak kasturi lah, atau apa ya, wangi lah intinya. Mau kita pamerkan nggak bisa juga kan, nggak bisa. Di situ adalah latihan kejujuran, kita melepaskan yang namanya rasa pamer, istilahnya wanting lah, kita mau nunjukin apa ke orang itu nggak bisa ya. Atau kita yuk bukber yuk, terus bukber itu menunjukkan bahwa kita puasa, enggak juga, karena ada situasi-situasi di mana karena situasi tertentu kemudian tidak puasa ikut juga bukber, jadi makan itu bukan menunjukkan dia membatalkan puasa, nggak seperti itu ya. Jadi nggak bisa dipamerin. Makanya di dalam hadis Bukhari Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Jadi kalau kita beramal nih, infak, dilipat gandakan sampai kemudian di sini 10 kebaikan itu hingga 700 kali lipat. Nah, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalas. Ini teman-teman. Disitulah kita latihan untuk melepaskan yang namanya wanting, dorongan-dorongan. Mau dorongan apa? Kita ingin dihargai, kita ingin keren, kita ingin hebat, ingin ini, nggak bisa kalau puasa. Ya puasa aja. Mau apa yang bisa yang kita pamerin apa kalau puasa? Mau kelihatan lemes? kayaknya nggak bisa deh kalau mau kita, wah aku lemes nih, terus kemudian orang kamu puasa ya, kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Ya nggak, sepemahaman saya itu nggak bisa untuk dipamerin puasa itu. Makanya yang menilai itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan puasa itu benar melepaskan gonting, melepaskan dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi.
sekaligus juga melatih kejujuran diri kita sendiri. Semuanya itu sama Allah toh. Ya. Kan sebenarnya kalau orang-orang itu kan nggak tahu kalau kita pas wudhu sambil nelan air keran kan nggak tahu juga ya. Ya, atau kemudian rumah pas sepi habis itu makan nasi goreng bikin mie rebus nggak bisa juga gitu. Ya bisa juga dalam arti orang lain nggak tahu, tapi apa namanya, lagi-lagi kita ingat bahwa Allah mengamati kita, itu teman-teman. Jadi ini melepaskan apa namanya, pelajaran untuk melepaskan bonding ya. Puasa Ramadan, nah ini juga menarik bahwa tujuan dari puasa itu adalah agar kita itu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kita itu bertakwa. Nah, menarik ya. Ada ayat yang menarik di Quran surat Al-A'raf. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, ini menarik. Beberapa tafsir mengupas ini, di mana di sini pakaian itu ada dua, pakaian lahiriah yang kita pakai ya seperti ini, semuanya lahiriah yang kelihatan ya, untuk menutupi tubuh kita. Ada pakaian yang disebut apa namanya, batiniah. Apa itu? Takwa. Dan sebaik-baik pakaian itu adalah takwa itu. Ya, artinya kalau secara fisik kita nutup aurat itu sudah sah. Ya, kalau laki-laki dari pusat sampai kemudian lutut ya, itu udah sah. Tapi lebih bagus lagi dari pakaian-pakaian itu, dari emas, dari perhiasan, adalah takwa. Nah, ini jadi pengingat buat kita semuanya bahwa memang puasa itu bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi yang sifatnya batiniah. Ya, makanya nanti kualitas puasa itu akan terlihat setelahnya itu. Jadi sebulan kita latihan, kita pembersihan diri, kita cleansing, kita membebaskan diri dari wanting dan seterusnya. Dan nanti setelah puasa, disitulah kita aplikasinya. Setelah pelatihan itu, disitulah hasilnya kita mempraktekkan. Ya. Nah, balik lagi ke Idul Fitri. Nah, Idul Fitri dan perbaikan diri. Nah, ini baik itu setelah selesai khotbah Jumat ataupun Idul Fitri, itu biasanya dibacakan nih oleh khotib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ini sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini menarik, teman-teman ya. Menarik, kita diminta untuk berlaku adil. Ya, artinya apa? Setelah kita memperbaiki, selesai sama diri kita sendiri, masih ada nih tahapan diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti Ramadan kan itu. Lalu kemudian ada proses berikutnya, yaitu apa? Ke orang lain. Bagaimana kemudian kita juga adil. Adil pada diri kita sendiri, adil pada orang lain. Berbuat kebaikan, kebajikan ke orang lain. Memberi bantuan, mulai dari yang terdekat, ya, kerabat, tetangga, dan seterusnya. Dan yang menarik, Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ini kalau yang saya pahami ya, persoalan yang kaitannya sama hidup dan juga pemaafan itu meliputi ini perbuatan keji ya, kemungkaran, permusuhan. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Oke, kita kupas satu-satu ya. Nah, fahsya, apa sih fahsya?
segala perbuatan yang mengikuti hawa nafsu merugikan diri sendiri. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu merugikan diri sendiri. Oke, teman-teman ya. Saya mengambil dari bukunya ini ya, Tafsir Tazkiyah dari Dr. Atapi Lutfi. Nanti teman-teman bisa cari juga. Sama beberapa referensi saya kolaborasikan ya. Fahsya itu adalah segala perbuatan mengikuti hawa nafsu. Sifatnya merugikan diri sendiri. Zina, minum minuman keras, itu kan kerusakannya pada diri sendiri. Nah ini teman-teman. Jadi Idul Fitri itu adalah proses perbaikan di mana kemudian kita menjauhi ini yang sifatnya fahsya, yang merugikan diri sendiri, yang mengikuti hawa nafsu gitu ya, yang kita sudah latih nih selama bulan puasa. Lalu al-munkar ya, segala perbuatan di luar akal sehat, merugikan orang lain, mencuri, merampok. Nah ini juga menarik, mungkin nanti di persoalan lain atau bahasan lain saya bahas kaitannya sholat ya, karena sholat itu disampaikan menjauhi perbuatan yang mungkar. Jadi salah satu hikmah sholat itu, manfaat sholat itu nanti akan berdampak menjauhi perbuatan mungkar. Nah, kaitannya sama apa? Akal sehat yang sifatnya merugikan orang lain, merampok, mencuri. Ini kita bahas secara khusus ya. Itu melibatkan neurologi, melibatkan otak depan dan yang lain-lain. Nah, biar teman-teman penasaran ya. Al-Baghiyu, segala perbuatan yang mengarah kerusakan masyarakat ini, zalim, durhaka, sistematis lah, sistemik lah ini ya, melampaui batas bermusuh. Jadi ini yang coba untuk memang kita cleansing dan kita bersihkan diri kita sendiri. Ini memang proses ya di dalam kehidupan kita, terus untuk improve. Saya sendiri juga menyadari ya, terus nih untuk melakukan perbaikan diri kan seperti itu ya, dengan prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin ya, karena barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin atau hari kemarin lebih buruk, nah itu orang yang celaka. Hari ini yang sama dengan kemarin itu rugi, nggak ada improvement, itu dibilang rugi. Nah, pesannya Nabi kan seperti itu. Dan orang yang beruntung itu adalah ketika hari esok lebih dari hari ini atau hari ini lebih dari kemarin ya. Nah ini adalah Idul Fitri, ini yang kemudian kita lakukan. Makanya kalau fahsya itu proses yang kita lakukan selama bulan puasa untuk diri kita sendiri ya, untuk mengerem ya hawa nafsu kita dan hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diikuti ketika kita sudah Idul Fitri, itu adalah proses kemudian kita tidak melakukan perbuatan mungkar, tidak melakukan al-baghyu. Ya. Dengan apa? Dengan forgiveness. Kenapa kita sampai kemudian mencuri, merampok orang lain? Karena nggak suka, karena kita merasa bahwa macam-macam lah ya, pasti ada alasan-alasan, termasuk dari yang sifatnya dasar, karena remnya nggak jalan. Atau kemudian sampai kemudian berbuat zalim kepada orang lain, dengki pada orang lain. Ini yang kemudian juga ada proses forgiveness yang kita lakukan. Bentuknya ini seperti apa ya? Nah ini teknik pemaafan ya. Kalau tadi ada zalim, dengki dan seterusnya, ini pelajaran. Belajar dari sahabat yang disebut Nabi sebagai ahli surga. Jadi pada kesempatan tertentu, kesempatan khusus, Rasulullah itu sedang duduk-duduk ya, menasihati para sahabat ya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang habis wudhu, jadi masih basah gitu. Dan Rasulullah berkata pada sahabat-sahabat yang lain yang ada di forum itu, lihatlah ini adalah ahli surga. Ini orangnya masih hidup gitu, kenapa dibilang ahli surga? Kan pada penasaran tuh, jadi ceritanya penasaran. Sampai kemudian ada satu orang yang ingin tahu lah, sampai menginap ya, dengan alasan-alasan tertentu gitu ya. Nah orang menginap itu gratis 3 hari, dan waktu itu menginap 3 hari untuk menyelidiki. Ternyata nggak ada yang spesial, sholatnya sama, ibadahnya sama lah gitu ya. Sampai kemudian waktu nginepnya habis ya, yaitu 3 hari.
Kemudian bertanya, eh, menceritakan situasi bahwa Rasulullah apa namanya mengatakan bahwa kamu adalah ahli surga. Sebenarnya ada amalan spesial apa yang kamu lakukan? Nah ini nih amalannya. Ini kaitannya sama forgiveness ternyata. Kalau saya cermatin, mengikhlaskan hal-hal yang tidak sesuai harapan, mengikhlaskan ucapan juga tindakan orang lain, dan tidak merasa iri dengki dengan orang yang orang lain capai. Intinya itu mau orang berbuat apa aja ke kita, ya bersih lah gitu ya. Jadi kayak kayak tadi kalau baju takwa tadi apa namanya mau dikotori mau di apa, dia bersihkan lagi, jadi putih lagi, gitu ya. Eh, kotor lagi, ya, bersih lagi, dibersihkan. Nah, kita setiap hari dan sahabat itu setiap hari melakukannya. Seingat saya, sepemahaman saya, referensi saya baca itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu diingat-ingat. Ada nggak mungkin yang membuat saya itu iri dengki seperti itu? Entah ucapan, tindakan orang, ataupun apapun itu yang memunculkan iri dengki. Udah dimaafin, diikhlaskan, ya. Jadi bahasa pemaafan itu kaitannya dengan bahasa ikhlas. Ikhlas itu adalah melepaskan emosi. Kita emosi atau merasa kita tidak terbebani secara perasaan. Ya, dan itu ternyata membawa juga ke surga. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya. Jadi pemaafan itu sekaligus juga punya manfaat buat kita semuanya, bukan hanya untuk apa yang sifatnya duniawi ya buat kesehatan, tetapi juga ini balasannya surga. Dan tambahan lagi tidak saya tulis di sini, di dalam Islam ketika kita permusuhan sama orang misalnya ya, ya manusiawi kan wajar ya kalau misalnya katakanlah bertengkar sama orang seperti itu sampai kemudian diem-dieman lah mungkin ya. Nah, di dalam Islam itu membatasi hanya 3 hari. Maksimal itu 3, nggak boleh lebih. Termasuk bertamu itu juga 3 hari. Kalau lebih dari itu bayar. Jadi kalau sebulan tuh ngekos namanya ya. Kalau setahun ngontrak. Ya. Nah, itu pelajaran menarik buat kita semuanya. Hal-hal yang kemudian bersifat emosional membebani diri. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Oke, kesel sama orang ya itu wajar manusia. Tapi jangan sampai 3 hari. Segera harus diproses, gitu kan ya. Harus segera dibersihkan. Setiap hari. Mungkin kalau dicuci sekaligus nggak bisa. Kayak kita nyuci itu kan ya. Kalau saya sendiri nyuci baju itu tiga tahapan. Pertama pakai air, habis itu dibuangin kan gitu ya. Dibuang itu bagian dari untuk mensucikan dulu. Habis itu kemudian berikutnya dikasih deterjen. Ya, baru berikutnya dibilas. Kadang bilasnya itu bisa 2 kali. Jadi dibilas terakhirnya kasih uang. Jadi 4 ya. Ya biasanya tiga atau 4 lah gitu. Artinya apa? Ya apapun itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Terutama kaitannya sama dendam, gak enak sama orang gitu ya. Nah kalau berlama-lama, nah itulah yang nanti akan sulit di dalam memaafkan. Sulit untuk kemudian kita itu lepas secara emosi. Nah itu ya teman-teman. Nah saya tadi menyampaikan kaitannya sama forgiveness terapi, Idul Fitri dan juga ucapan Gus Dur. Nah ini teman-teman bisa searching juga apa nih? Kalau YouTube nyari YouTube itu apa? Searching juga ya. Kalau di Google kan googling, kalau nyari di YouTube apa namanya? Satu kesempatan Gus Dur, ya, Presiden keempat Republik Indonesia atau Abdurrahman Wahid ya, itu Gus Dur Al-Fatihah buat beliau. Nah, sempat diwawancari Kick Andy di Kick Andy oleh Andi F. Noya ya. Ketika ditanya-tanya seperti itu kaitannya sama politik, sama pelengseran beliau, sama siapa yang sekiranya jadi musuh beliau, siapa yang kemudian berbuat jahat pada beliau. Nah, ini menarik. Ini saya fokusnya ke pemaafan ya. Kalau soal tadi konflik bener apa enggak, saya nggak tahu soal itu. Saya berlepas dari itu ya. Ini lebih kepada saya menyoroti betapa Gus Dur itu
contoh di dalam memaafkan yang luar biasa gitu loh ya. Karena beliau menyampaikan saya memaafkan semuanya. Anda marah, saya tidak marah. Kok tidak balas? Saya tidak ingin ribut gitu loh. Saya tidak mau ribut. Memaafkan, ya saya maafkan. Tapi kalau soal ingat, masih saya ingat gitu. Karena, nah ini pelajaran menarik dari yang Gus Dur apa yang katakan itu. Jadi apapun yang terjadi, beliau memaafkan semuanya. Marah, enggak, tidak merdeka gitu, tidak dikendalikan rasa marah. Tidak sampai kemudian itu terekspresikan menjadi keributan sekalipun beliau punya masa. Ya, lepas dari situasi politik yang ada ya. Tapi intinya saya ingin mengupas dengan pemaafan itu. Artinya apa? Kadang kita bisa membalas, tapi kita memilih untuk nggak melakukan gitu loh. Ya, kadang kita bisa untuk bikin ribut, tapi kita nggak melakukan. Kita memilih. Kadang kita bisa tuh marah, tapi kita memilih untuk memaafkan. Ya, lupa situasinya enggak. Karena itu proses ya, kalau di pikiran itu kita ada memori, tetapi soal perasaan itu kayak kita ngelihat mungkin orang yang berbuat gak baik sama kita ya, kita kenal atau mungkin ketika melihat orangnya itu terima, tetapi secara emosi itu udah netral ya. Jadi makanya memaafkan itu bukan soal melupakan, tetapi soal emosional. Saya tidak punya musuh di Indonesia sampai beliau itu sampaikan juga bahwa memang berkonflik, memang ini, tapi dimaafkan. Tapi nggak sampai kemudian tuh beliau jadikan musuh. Ya, sekalipun mungkin kalau dianggap musuh itu ada, tetapi beliau nggak nganggap itu musuh. Itu kan sesuatu yang luar biasa, di mana kita tuh bersahabat sama siapa aja, melakukan sesuatu yang baik pada orang yang mungkin jahilin kita. Nah, lagi-lagi ingat bagaimana Rasulullah dilempari batu, seterusnya bahkan beliau mendoakan, ya, beliau tidak membalasnya. Ketika Fatul Mekah, beliau punya power untuk membalasnya, tapi tidak dilakukan. Itu yang luar biasa, dan beliau cinta damai Rasulullah. Nah, satu terakhir ya, di bagian akhir, di dalam Islam salah satu pesan Rasulullah itu adalah kita diminta untuk menebarkan salam. Salam itu selain assalamualaikum. Kemudian berikutnya arti salam itu adalah keselamatan. Di mana di kesempatan yang lain Rasulullah berpesan pada kita semuanya, seorang muslim tuh seperti apa? Yang dia itu tuh membuat tetangganya itu aman gitu. Nggak pernah nyuri, nggak pernah zailin tetangga. Itu kan salam. Artinya apa? Di mana tempat kita tuh membawa kedamaian. Di mana tempat kita tuh membawa persaudaraan. Bukan sedikit-sedikit itu tuh mencari musuh. Nggak seperti itu. Membawa kedamaian. Membawa rahmatan lil alamin. Kita ada di situ, kita memberikan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang orang ingat adalah kebaikan-kebaikan. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, kaitannya sama forgiveness terapi, kaitannya sama Idul Fitri, dan nyambung tadi bulan Ramadan, dan kaitannya dengan apa yang sempat diucapkan oleh Gus Dur di dalam salah satu wawancara di ND ya, kalau nggak salah tahun berapa itu ya. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat untuk like, comment, and share. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Lebaran, dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita terus menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik.